Shalom, perkenalkan nama saya Mano, kelas A semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang watak dan tata nilai guru PAK. Pentingnya pembentukan watak dan tata nilai guru PAK juga sebagai hamba Tuhan. Peningkatan profesi dan panggilan sebagai guru haruslah dibarengi dengan pertumbuhan nilai-nilai hidup, karakter, dan spiritual agar dalam menjalankan tugas guru dapat menjadi teladan di depan murid-muridnya. Yang diharapkan adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami masalah watak dan tata nilai. Yang kedua, peserta didik dapat menyadari pentingnya perubahan watak dan tata nilai sebagai guru PAK. Yang ketiga, peserta didik dapat menampilkan nilai-nilai kekristenan. 1. Beberapa jenis kepribadian manusia. Yang pertama, tipe sifat manusia. Kedua, tipe kepribadian manusia. 2. Watak dan tata nilai guru PAK standar hidup. Yang pertama, rajin mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam doa, bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15 dan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yang ketiga, tekun beribadah, bisa dilihat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Yang keempat, sungguh-sungguh dalam praktik iman, bisa dilihat dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Yang kelima, hidup dalam kekudusan. Yang keenam, kuat dalam iman. Yang ketujuh, hidup dalam pengharapan, bisa dilihat dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-24 dan Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19. Yang ke-8, mempraktikkan hidup dalam kasih. Yang ke-9, setia. Yang ke-10, memiliki buah-buah roh, bisa dilihat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Yang ke-11, rela bayar harga. 2. Guru PAK profesional. Guru yang profesional dalam konteks Indonesia memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dasar ilmu yang kuat. 2. Penguasaan kitab-kitab profesi. 3. Mampu melakukan riset pendidikan. Yang keempat, pengembangan kemampuan profesional secara berkesinambungan. Yang berikut, pendidikan tidak sama persis dengan guru atau dosen. Pendidikan lebih luas dari guru atau dosen, dan pendidikan tidak harus menjadi guru atau dosen, tetapi guru adalah pendidik. Semua pendidik, apalagi pendidik Kristen, harus melakukan tugasnya secara bertanggung jawab. Seorang profesional adalah seorang yang menjalani profesi tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Ia juga dipercaya sangat ahli di bidang profesinya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ia bertanggung jawab atas pelayanannya dan memberi pertanggungjawaban atas pelayanan yang dipercayakan kepadanya, bahkan bersedia digugat bila pelayanannya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Profesi kependidikan PAK adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang religius edukator dengan mana ia memperoleh penghidupan yang menganggap sebagai panggilan hidupnya. Dengan demikian, tidak semua yang kita sebut sebagai religious educator menjadikan tugas itu sebagai profesi, dan tidak berarti bahwa dalam mengerjakan tugas pendidikannya ia kurang bertanggung jawab, karena semuanya menerima tugas itu sebagai panggilan hidup. Misalnya, orang tua sebagai primary religious educator. Semua religious educator menerima tugas itu sebagai panggilan, tetapi tidak semua menjadikan suatu profesi. Guru PAK profesional adalah seorang yang menjalani profesinya sebagai guru PAK dengan keahlian atau kecakapan, keterampilan yang sesuai untuk profesi guru PAK yang mencakupi beberapa keterampilan. Yang pertama, keterampilan atau kecakapan teknis. Yang kedua, kecakapan organisasional. Yang ketiga, kecakapan hubungan manusiawi. Keterampilan teknis guru PAK. Yang pertama, keterampilan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai guru PAK dengan baik. Yang kedua, keterampilan teknik tidak dapat dikuasai sekejap. Yang ketiga, profil rohani guru PAK. A. Berpusat pada Yesus Kristus. Seorang guru PAK harus senantiasa memandang kepada Yesus Kristus. Dialah sumber dan pusat pengajaran Kristen. Mata dan hati kita harus terus memandang kepadanya, meniru kepribadiannya, mengikuti keteladanannya dan integritasnya, dan mengikuti komitmennya yang amat tinggi dalam mencapai tujuan misi penyelamatan kepada umat manusia. B.
teladan Yesus Kristus sebagai guru agung. 1. Sosok dan performan Yesus Kristus sebagai guru agung. 2. Komitmen Yesus dalam menjalani panggilannya sebagai pengajar. 3. Mengajar melalui kata dan perbuatan. 4. Mengajar kreatif dan konseptual. Yang kelima, mengajar menuju kepada perubahan hidup. Yang keenam, mengajar secara dinamis. Yang ketujuh, memiliki otoritas diri yang tinggi. Yang kedelapan, mencintai panggilannya sebagai guru. Yang kesembilan, memiliki otoritas dan wibawa rohani. Yang kesepuluh, memiliki kedekatan dengan murid-muridnya. Yang kesebelas, mengenal murid-muridnya dengan baik. Yang kedua belas, sabar menghadapi keanekaragaman murid-muridnya. C. Iman guru Pak. Yang pertama, percaya dan beriman kepada Yesus. Yang kedua, menghayati lebih dulu. Yang ketiga, mengalami buah-buah iman. Yang keempat, dapat mengintegrasikan imannya dalam kehidupan. Yang kelima, berupaya terus bertumbuh dalam iman. Yang keenam, memegang nilai-nilai iman dalam kehidupan kepribadian dan keluarga. Yang ketujuh, mendorong kepada perubahan hidup. Yang kedelapan, bersikap melayani. Yang kesembilan, satunya kata dan perbuatan. Yang berikut, teladan Yesus sebagai guru agung. Yang pertama, pelayanan Yesus. Secara relatif hanya sedikit perincian yang dapat diberikan mengenai kehidupan Yesus sebelum pelayanan umumnya. Injil Matius mencatat penyingkiran ke Mesir dan kembalinya Yesus ke Nazaret, lalu segera masuk ke dalam pelayanan Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Kristus. Injil Lukas sendiri menyajikan kejadian Kristus di dalam bait Allah pada usia 12 tahun. Di sini ada bukti mula-mula tentang kesadaran Yesus sebagai Mesias dan keselamatan ilmiahnya. Anak laki-laki yang bernama Yesus itu membuat takjub orang-orang bijaksana pada zamannya karena pengertian dan jawaban-jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka. Sesudah penulisan kisah awal Yesus tidak secara jelas dituliskan mengenai masa 30 tahun usia Yesus, tetapi yang dipastikan dapat disimpulkan bahwa Roh Allah tidak berminat untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia sekarang mengenai seluk-beluk kehidupan mula-mula Kristus. Namun, keterangan singkat ini cukup memberikan kesaksian mula-mula bagi pribadi Yesus dan memberi sedikit latar belakang bagi pelayanan Yesus Sang Agung. Yang kedua, Yesus sebagai guru agung. Hukum yang diberikan Allah kepada Israel melalui Musa masih berpengaruh besar dan bertambah besar. Hukumannya ditanggung para imam. Hukum-hukum tersebut juga tidak berakhir sampai kematiannya. Bisa kita lihat dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 25 dan Galatia 4 ayat 5. Dalam banyak ajarannya, Kristus menyiapkan hukum Musa itu dan menyatakan bahwa hukum itu harus digenapi. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Bila dihubungkan dengan kehidupan Kristus, dapat dikatakan bahwa Kristus hidup di bawah hukuman itu dan ia memeliharanya dengan sempurna. Bisa dilihat dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Tetapi berulang kali Kristus menentang pengajaran hukum-hukum tersebut yang dikaitkan dengan adat istiadat. Ia bahkan mendesak adanya evaluasi terhadap penerapan praktis hukum tersebut terhadap masalah rohani pada masa itu. Sebagai anak Allah, Yesus memiliki kuasa untuk bebas menafsirkan hukum itu secara positif. Kristus menekankan bahwa pemeliharaan hukum Musa secara harfiah tidak cukup bagi anaknya. Hukum Musa dapat digenapi sepatutnya hanya oleh mereka yang telah mencapai bentuk tertinggi dari penafsiran hukum Musa, yang berpusat pada kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Dalam beberapa kasus pelayanan Yesus, ditunjukkan bahwa hukum Musa mencerminkan keterbukaan hati Allah terhadap kelemahan manusia, seperti dalam ajaran tentang perceraian. Sering Kristus meminta perhatian pada hukum Allah yang lebih tinggi dari apa yang dinyatakan oleh hukum Musa. Dalam pengajarannya,
Kristus mengajar di dalam semua golongan masyarakat, dan ini berarti setiap ajarannya harus dapat dimengerti di dalam konteksnya dan sesuai dengan isinya. Sebagai guru agung, Yesus memiliki cara mengajar dan tiga tipe, yaitu yang pertama, mengajar sebagai nabi. Dikarenakan tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yesus, maka pernyataan dan nubuat yang diajarkan oleh Yesus lebih lengkap, lebih besar, dan lebih kompleks daripada semua pengajaran yang diberikan oleh orang-orang yang dijadikan nabi oleh Tuhan Allah. Nubuat Yesus terutama merupakan jawaban atas pernyataan murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia. Adalah pertama, adanya tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada zaman akhir. Bisa lihat dalam kitab Matius pasal 24 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-14. Yang kedua, tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Berikut tanda-tanda yang menakjubkan yang terjadi pada saat ia datang dengan kemuliaan dan kuasa. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayat 29 sampai ayat 31. Peringatan kepada orang-orang kudus dalam masa kesengsaraan besar agar berjaga-jaga terhadap tanda-tanda yang menuju kepada kedatangan Kristus yang dinanti-nantikan segera setelah masa kesengsaraan besar berakhir. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayat 32 sampai 35. Peringatan kepada orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan untuk siap sedia secara rohani karena kedatangan Kristus untuk jemaatnya akan terjadi pada saat yang tidak diduga-duga. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang 36 sampai 51. Suatu gambaran mengenai penghakiman bangsa-bangsa setelah ia datang kembali ke bumi bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31 sampai 46. Perihal tanda kesudahan dunia, Yesus memberikan tanda-tanda yang akan menjadi ciri dari hari-hari terakhir. Tanda itu akan makin hebat pada saat akhir zaman makin dekat, antara lain nabi palsu dan orang beragama yang berkompromi di dalam gereja akan bertambah banyak dan menyesatkan banyak orang. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayat 4 sampai ayat 5 dan Matius 24 ayat yang ke-11. Makin meningkatnya peperangan, bencana kelaparan, dan gempa bumi. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Akan merupakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berikut, apabila akhir zaman makin dekat, maka penganiayaan terhadap umat Allah akan makin hebat. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang ke-9. Sehingga banyak orang akan meninggalkan Kristus. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Kekerasan, kejahatan, dan pengabaian hukum-hukum Allah akan meningkat dengan cepat. Kasih sayang yang wajar dan kasih sayang keluarga akan berkurang. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12. Sekalipun kesulitan makin hebat, Injil tetap diberitakan di seluruh dunia. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14. Orang yang selamat adalah mereka yang teguh iman selama kesukaran akhir zaman. Bisa dilihat dalam kitab Matius pasal 24 ayatnya yang ke-13. Orang yang beriman, yang setia, yang menyaksikan peningkatan tanda-tanda ini akan mengetahui bahwa hari kedatangan Tuhan bagi mereka sudah dekat. Bisa dilihat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Perlu diperhatikan bahwa banyak pengajaran Yesus dalam nubuatan ini yang memiliki unsur rahasia, dan sebagai manusia hanya kerendahan hati dan iman yang tertuju pada Tuhan Yesus yang dapat
menantikan datangnya akhir zaman. Tidak seperti nabi-nabi lain, Kristus menyatakan Allah tidak hanya sekedar ada di dalam pengajaran yang diberikan, melainkan juga di dalam hidup dan pribadinya. Sebagai Logos, Kristus adalah sumber kekal dari pengetahuan, kebenaran, hikmat, dan terang. Logos itu pula yang menjadi semua pernyataan dalam tubuh manusia tentang Allah itu sendiri. Bisa dilihat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 4-18. Dalam hidup, kematian, dan kebangkitannya, Yesus merupakan pernyataan Allah yang jauh melampaui nabi. Bahkan sesudah kebangkitannya, Yesus terus menjalankan jabatannya sebagai nabi, yaitu mengajar kepada murid-muridnya perkara-perkara yang perlu mereka ketahui untuk menyesuaikan diri mereka dengan zaman baru yang akan dimasuki. B. Yesus mengajar sebagai iman. Seperti halnya sang guru agung mengajar dengan kenabiannya, demikian pula Yesus memenuhi syarat sebagai imam besar dan penjelma dari semua syarat yang harus dimiliki sebagai seorang imam. Yesus menggenapi definisi utama bagi seorang imam, yaitu seorang laki-laki yang patut dianggap untuk bertindak bagi orang lain dalam perkara-perkara yang berkenan dengan Allah, tidak hanya dalam pribadinya, melainkan juga dalam pekerjaannya. Yesus menggenapi pengajaran seorang imam, yaitu mempersembahkan korban-korban dan menjadi pengantara yang benar antara Allah dan manusia. Menurut surat Ibrani, Yesus menggenapi 5 tuntutan yang diperlakukan dari keimanannya, yaitu 1. Yesus layak bagi jabatan itu, seperti dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dan Ibrani pasal 3 ayatnya yang Ibrani pasal 3 ayat 1-6 yang berbunyi, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia dan yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberikannya, memberitakan kemuliaan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang menggenapi rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhir teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Yang kedua, Yesus diangkat oleh Allah menjadi imam agung. Bisa dilihat dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat pertama sampai 10 yang berbunyi, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan sebagai manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Dengan demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia telah
Ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yang ketiga, keimanan merupakan yang paling unggul daripada semua imam yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Bisa dilihat dalam kitab Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Yang keempat, segala fungsi keimanan dikerjakan oleh Kristus. Bisa dilihat dalam kitab Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28 yang berbunyi, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam, tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu berulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi kesempurnaan sampai selama-lamanya. Yang kelima, keimamannya kekal, menunjukkan keunggulan dan kesempurnaannya. Bisa dilihat dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang kedua yang berbunyi, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. C. Yesus mengajar sebagai Raja. Ketika Yesus datang, ia sebenarnya telah menggenapi tuntutan dari Raja yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, walaupun secara penggenapan akan dilakukan kepenuhannya dalam pengajarannya sebagai Raja dalam kedatangannya yang kedua kali kelak. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-15 mencatat bahwa penolakan terhadap pengajaran Kristus sebagai Raja oleh bangsa-bangsa Israel berakibat ditundanya kerajaan 1000 tahun itu, tetapi tidak dapat mengubah kepastian dari penggenapan yang lengkap dari pekerjaannya sebagai seorang raja, dan tidak mengubah fakta bahwa di dalam pribadinya Yesus adalah Raja Israel. Secara keseluruhan, ketiga cara pengajaran Yesus sebagai Nabi, Imam, dan Raja dapat dipahami sebagai cara untuk mengkasihkan keinginan Allah kepada manusia. Pengajarannya sebagai Nabi adalah untuk menyatakan kebenaran Allah. Pengajarannya sebagai imam berhubungan dengan pelayanannya sebagai juru selamat, dan pengantara pengajarnya sebagai raja adalah mengingat haknya untuk memerintah atas Israel dan atas seluruh bumi. Yang berikut, guru profesional. Guru merupakan unsur penting dalam kegiatan mengajar. Hal ini sangat beralasan karena gurulah yang membimbing peserta didiknya untuk belajar mengenal, memahami, dan menghadapi dunia tempat ia berada. Dunia dalam hal ini mencakup dunia ilmu pengetahuan, dunia imam, dunia karya, dan dunia sosial budaya. Jadi guru merupakan jabatan dan sekaligus agen yang memungkinkan peserta didik berdialog dengan dunianya. Guru terpanggil untuk mendorong peserta didik, membina pengetahuan, pemahaman, atau bahkan memberi kontribusi bagi dunianya.
Yang pertama, guru dan kualitasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru dituntut dan dipengaruhi oleh falsafat atau pandangan hidup yang dianutnya serta dipengaruhi juga oleh seluk-beluk pendidikan dan pengajaran yang telah dilaluinya. Sebagai guru Kristen, apabila ingin mengembangkan pemahaman tentang tugasnya, maka tentunya ia harus berakar pada iman Kristen. Iman Kristen pada dasarnya meliputi semua segi kehidupan secara utuh, dari tidak hanya berbicara mengenai hal-hal surgawi, tetapi juga menyentuh panggilan hidup di dunia, termasuk dalam hal ini panggilan pendidikan dan pengajaran atau keguruan. Berkaitan dengan kualitas guru sebagai bagian dari guru profesional, maka dapat dikatakan bahwa kualitas hidup guru sangat memegang peran penting dalam proses belajar mengajar. Guru adalah segalanya. Dapat diartikan bahwa kedudukan dan peran guru dalam membentuk, membimbing, dan memperlengkapi anak didik sangat penting. Tugas mengajar menuntut guru profesional. Sebaliknya, guru yang memberi layanan sempit dan asal-asalan akan merugikan anak didik dan diri sendiri. Guru yang berkualitas adalah guru yang terus mengembangkan prinsip atau teorinya mengenai profesi keguruan. Hal ini dapat berkembang dengan berbagai cara, seperti belajar mandiri, mengadakan refleksi dari pengalaman kerja, dan menyimak informasi melalui rekan-rekan seprofesionalnya. Pengajaran yang perlu dikembangkan guru haruslah comprehension, tepat, relevan, dan terbuka terhadap informasi baru. Kesuksesan tugas guru sangat terletak pada kemauan guru secara pribadi untuk berkembang. Selain itu, guru profesional harus memiliki konsep diri yang baik, tetap, dan relevan bagi tugas keguruannya. Oleh karena itu, guru harus bertumbuh dan aspek kepribadian, mengembangkan pemahaman tentang belajar, dan harus yakin akan kompetensi belajar itu sendiri untuk pengembangan dirinya. Yang kedua, guru profesional. Kriteria guru profesional dalam sistem pendidikan nasional bukanlah semata-mata dilihat dari segi bayaran semata-mata, melainkan haruslah memiliki beberapa prinsip seperti berikut. Yang pertama, keteladanan layanan. Suatu layanan dinyatakan dapat diandalkan apabila si pemberi layanan menguasai betul apa yang dikerjakan, dan juga si penerima layanan dapat mempercayai bahwa manfaat atau kebaikan didahulukan dalam proses pemberian layanan tersebut. 2. Layanan diakui dan dihargai oleh masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, untuk membentuk guru profesional, lembaga pendidikan guru harus terus berupaya memperkaya kualitas pendidikan dan prajabatan guru. Jadi pendidikan yang tepat harus terus diusahakan agar calon guru memiliki penguasaan, bahkan yang dapat diandalkan, memiliki penguasaan teori dan keterampilan keguruan, serta memiliki kemampuan untuk memperagakan tujuan kerja sebagai calon guru. 3. Guru profesional adalah pribadi yang mampu melihat dirinya sebagai orang-orang terlatih. Guru profesional selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan taat kepada etika kerja, serta selalu siap menempatkan diri dalam memenuhi kebutuhan peserta didiknya terlebih dahulu. Di samping itu, dalam tugasnya sebagai pengajar, guru profesional melihat dirinya sebagai pengawas kelompok manusia yang bergerak di bawah pengaturan dan tata tertib resmi dan dilingkupi harapan-harapan masyarakat. Guru profesional melihat dirinya sebagai penerang pengetahuan yang diakui oleh kebudayaan setempat yang berlaku. Dengan demikian, guru profesional akan dipandang oleh peserta didiknya sebagai guru yang memiliki otoritas yang perwujudannya terlihat lewat kepribadian yang ditampilkan. Berkaitan dengan guru profesional dalam hal ini guru Kristen, maka hal yang harus dipahami adalah tentang kedudukan dan peran dirinya sebagai guru Kristen. Istilah guru Kristen memiliki 3 segi, yaitu yang pertama, guru dapat perspektif Kristen. Yang kedua, guru yang Kristen guru Kristen
Dan yang ketiga, guru yang hanya memberi pengajaran yang berkaitan dengan iman Kristen di gereja, sekolah, dan tempat pelayanan lainnya. Pengertian guru Kristen ialah guru Kristen yang guru Kristen yang mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan guru dan seluk-beluk keguruan dari sudut pandang iman Kristen. Dalam arti yang kedua, guru Kristen lebih berkaitan dengan identitas atau jati diri serta peran guru sebagai orang Kristen. Sedangkan arti yang terakhir yaitu yang mengajarkan iman Kristen. Dalam kaitan dengan guru Kristen ada dua hal penting yang patut menjadi perhatian utama, yaitu mengenai kedudukan guru sebagai pribadi Kristen yang mengenai tugas sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai orang Kristen, hal yang sangat penting untuk dikembangkan oleh seorang guru Kristen adalah pengenalan mengenai jati dirinya sendiri sebagai orang Kristen. Sebab orang Kristen adalah orang yang percaya dan menyambut sepenuhnya kedudukan dan peran Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja atas kehidupannya. Sebagai orang Kristen, guru terpanggil untuk bertumbuh ke arah pengenalan yang semakin mendalam dan lengkap tentang pribadi Yesus Kristus. Selanjutnya, kebenaran yang harus dikerjakan oleh guru Kristen adalah kebenaran dalam tindakan yang nyata lewat profesinya. Dalam buku Pendidikan Agama Kristen mengungkapkan tentang tanggung jawab guru Kristen, yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama, guru menjadi penafsir iman Kristen. Jadi gurulah yang menguraikan dan menerangkan kepercayaan Kristen. Yang kedua, guru menjadi seorang gembala bagi murid-muridnya, artinya ia bertanggung jawab atas hidup rohani mereka dan karena itu ia wajib membina dan memajukan hidup rohani murid-muridnya. Yang ketiga, guru menjadi seorang pedoman dan pemimpin. Ia tidak boleh menuntut muridnya masuk ke dalam kepercayaan Kristen dan paksaan, melainkan ia harus membimbing mereka dengan halus dan lemah lembut kepada Juru Selamat. Selanjutnya, menurut Homdickhausen, syarat-syarat sebagai guru Kristen meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, seorang guru harus mempunyai pengalaman rohani, artinya seorang guru perlu sekali untuk mengenal Yesus. Yang kedua, seorang guru harus mempunyai hasrat sejati untuk menyampaikan Injil kepada sesama manusia. Yang ketiga, seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang isi iman Kristen. Yang keempat, seorang guru perlu mengetahui bagaimana iman bertumbuh dalam batin manusia dan bagaimana iman itu berkembang dan dalam seluruh hidup orang percaya, sehingga guru perlu untuk mempelajari ilmu jiwa dan yang berhubungan dengan soal-soal agama. Yang berikut, seorang guru harus menunjukkan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada gereja dan mengambil bagian dalam kebaktian berikut. Seorang guru harus mempunyai pribadi yang jujur dan tinggi mutunya. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru adalah mengajar, ia pun untuk mentransfer pengetahuan atau pandangan, keyakinan, dogma, doktrin atau teologi yang dimiliki kepada peserta didiknya. Dengan pengertian, tugas utama peserta didik ialah menguasai bahan pengajaran, mengetahui, dapat mengungkap ulang, serta memahaminya secara kognitif. Pengertian lain dari mengajar ialah sebagai usaha dari pengajar untuk menolong peserta didik sedemikian rupa sehingga dapat menemukan konsep diri secara benar. Dengan konsep diri yang benar, peserta didik diharapkan memiliki kesadaran diri atas kelemahan dan kekuatannya. Pengertian ketiga dari mengajar adalah sebagai upaya pengajar untuk mengelola atau mengatur situasi sedemikian rupa sehingga peristiwa belajar dapat terjadi. Dalam kaitan dengan guru profesional, tanggung jawab guru adalah mengajar dan mengelola kegiatan belajar. Salah satu bagian yang sangat esensial dalam kerangka persiapan itu adalah memikirkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh anak didik. Ada 4 hal yang dapat dirumuskan sebagai tujuan dalam persiapan yang sangat bermanfaat bagi guru, yaitu yang pertama, guru dapat mengetahui arah kegiatan belajar dengan mengungkapkan tujuan belajar. Guru mengantisipasi perubahan dalam segi apa yang akan dialami peserta didik
Dalam segi pengetahuan, akan bertambah pengetahuan peserta didik setelah apa yang diharapkan muncul dalam diri anak, serta dalam segi pandangan dan pemahaman tingkah laku atau keterampilan. Yang kedua, tujuan yang jelas. Tujuan yang sangat jelas sangat membantu guru dalam merencanakan bahan pengajaran. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui gimana peserta didiknya berada secara intelek, kerohanian, sikap hidup, dan tingkah laku moral. Selain itu, guru juga perlu untuk dapat menyesuaikan bahan pengajaran. Metode pengajaran tujuan akan memberi gambaran bagi guru mengenai metode yang tepat yang akan dipilihnya dalam rangka mengaktifkan kegiatan belajar mengajar. Berikut metode pengajaran tujuan akan memberikan gambaran bagi guru mengenai metode yang tepat yang akan dipilih dalam rangka mengaktifkan kegiatan belajar mengajar. Berikut pada akhirnya tujuan juga akan memberikan landasan bagi guru mengenai apa yang akan dinilai pada peserta didik serta bagaimana mengadakan evaluasi itu. Kompetensi guru PAK. 1. Guru A. Pendidikan profesional. B. Dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. C. Pada satuan pendidikan yang diasuh. 2. Pengertian kompetensi. Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, diaktualisasikan oleh guru dalam tugasnya sebagai berikut. Sebagai guru. Ketiga, ruang lingkup kompetensi guru. A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi sosial. D. Kompetensi profesional. E. Kompetensi spiritual. A. Kompetensi pedagogik. 1. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. 2. Pemahaman terhadap peserta didik. 3. Pengembangan kurikulum atau silabus. 4. Perencanaan pembelajaran. 5. Pelaksanaan pembelajaran. Yang 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang 7. Evaluasi hasil pembelajaran. Yang 8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Penjabarannya. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. 2. Memahami latar belakang keluarga, masyarakat, dan lingkungan peserta didik. 3. Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Yang keempat, dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang kelima, menguasai teori dan prinsip belajar. Yang keenam, mampu mengembangkan kurikulum. Yang ketujuh, mampu merancang pembelajaran. Yang kedelapan, keterampilan melaksanakan pembelajaran. Yang kesembilan, dapat merancang evaluasi yang tepat. B. Kompetensi kepribadian. 1. Beriman dan bertakwa. 2. Berakhlak mulia. Yang ketiga, arif dan bijaksana. Yang keempat, mantap. Yang kelima, berwibawa. Yang keenam, stabil. Yang ketujuh, dewasa. Yang kedelapan, jujur. Yang kesembilan, menjadi teladan. Yang kesembilan, menjadi teladan. Yang kesepuluh, objektif. Yang kesebelas, mengembangkan diri terus-menerus. Penjabarannya, pertama, menampilkan kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Yang kedua, berakhlak mulia dan sebagai teladan. Yang ketiga, rela mengevaluasi dan dievaluasi. Yang keempat, mengembangkan diri secara berkelanjutan. C. Kompetensi sosial. Yang pertama, keterampilan berkomunikasi. Kedua, menggunakan teknologi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul efektif. Yang keempat, santun. Yang kelima, menerapkan persabaran. Yang keenam, kepribadian yang menyenangkan. Yang ketujuh, bersahaja. Penjabarannya, yang pertama, berkomunikasi efektif dan simpatik. Yang kedua, memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan pengembangan pendidikan.
Yang keempat, mampu menerapkan teknologi dan informasi di bidang pendidikan. D. Kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai ilmu yang dia punya. Yang kedua, berwawasan luas. Yang ketiga, mampu menerapkan teknologi yang relevan. Yang keempat, konseptual. Penjabarannya, yang pertama, menguasai metodologi keilmuannya. Yang kedua, menguasai materi kurikulum yang diasuhnya. Yang ketiga, mampu memilih berbagai metode yang tepat. Yang keempat, mampu mengorganisasikan materi kurikulum. Yang kelima, terus-menerus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelatihan. E. Kompetensi spiritual. Yang pertama, memiliki kerohanian yang baik. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan imannya. Yang ketiga, memiliki semangat rohani. Yang keempat, memiliki daya tahan rohani yang kuat. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kerohanian dalam praktik hidup sehari-hari. Penjabarannya, yang pertama, memiliki komitmen iman yang kuat. Yang kedua, mampu menerapkan nilai-nilai rohani dalam hidup sehari-hari. Kedua, tabah, sabar, tahan, dan teguh secara rohani. Yang keempat, mengalami pertumbuhan terus-menerus. Sekian dan terima kasih.